Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas tentang soal jurnal penyesuaian atau konsep adjusting entry. Jadi dalam konsep adjusting entry ini, trial balance merupakan ringkasan dari transaksi yang terjadi dalam satu periode. Misal periode akuntansinya per bulan Juni ya. Juni. 1 Juni sampai 31 Juni, misalnya 2022. Jadi trial balance per tanggal 31 Juni merupakan ringkasan transaksi yang disajikan dalam akun-akun untuk periode 1 Juni sampai 31 Juni 2020. Dengan menggunakan trial balance per 31 Juni tersebut, apakah laporan keuangan bulan Juni 2022 dapat disajikan atau dibuat? Bisa. Namun, angka-angka dalam laporan keuangan tersebut bisa jadi tidak akurat atau tidak menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya per 31 Juni 2022. Karena mungkin saja selama bulan Juni tersebut ada supplies yang telah terpakai dan unearned revenue yang telah diselesaikan pekerjaannya. Ada beban-beban yang telah terjadi tapi belum dibayar dan belum dicatat dan seterusnya. Sehingga dibutuhkan jurnal penyesuaian untuk memastikan angka-angka masing-masing akun untuk menunjukkan angka real pada laporan keuangan 31 Juni 2022. Nah, jadi itu fungsi dari pembuatan jurnal penyesuaian. Jadi langsung saja kita masuk ke soal. Jadi di sini ada soal Jesus Beauty Salon masih sama perusahaannya Mbak Jiso, tapi dengan soal yang berbeda karena soal-soal sebelumnya saya memakai dari bulan April. Sekarang ini adalah trial balance bulan Juni akhir Juni 31 2022. Ya, jadi di dalam jurnal penyesuaian ini ada beberapa informasi dari trial balance tersebut yang belum terselesaikan transaksinya gitu. Jadi langsung saja kita masuk ke soal. Jadi ini adalah trial balance ya, dan ini adalah informasi bulan Juni dari transaksi-transaksi yang terjadi. Kita ambil contoh aja nomor 1 langsung. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembuatan, kita ketahui dulu akun-akun apa aja yang terdapat dalam ini ya, trial balance-nya. Pertama ada cash, ada supplies, ada prepaid insurance, ada equipment, ada notes payable, ada account payable, ada unearned service revenue, ada owner's capital, ada owner's drawing, ada service revenue, ada salaries and wages expense, and ada rent expense. Di mana cash ini adalah kas yang termasuk dalam kategori aset atau debit. Supplies ini merupakan barang atau aset operasional yang kurang dari 1 tahun dan merupakan kategori aset dan debit. Prepaid insurance adalah asuransi dibayar di muka dan termasuk kategori aset serta jenisnya dia di debit. Equipment merupakan barang atau aset operasional yang lebih dari 1 tahun. Kategorinya dia juga aset dan termasuk dalam jenis debit. Serta notes payable. Notes payable itu adalah tagihan surat atau surat utang. Dan itu termasuk dalam liabilities. Karena setiap liabilities itu adalah utang. Kalau misalnya utang jika bertambah dia berada di kredit. Selanjutnya ada account payable. Account payable itu adalah utang usaha. Jadi kita mengutang kepada usaha. Itu dia termasuk juga ke dalam liabilities dan berada di kredit. Semua yang payable itu termasuk ke dalam liabilities atau pendapatannya diterima di muka. Seperti unearned service revenue ini. Dia pendapatan diterima di muka. Itu termasuk kategori liabilities. Selanjutnya ada owner's capital atau modal pemilik. Dia masuk ke ekuitas karena dia modal jika bertambah di kredit. Owner's drawing atau kepemilikan perseorangan. Itu termasuk ke ekuitas, tapi dia jika bertambah dia berada di debit karena ini pengambilan perseorangan. Ketika kita mengambil harta perusahaan tetapi kita menggunakannya dengan cara pribadi, itu merupakan ekuitas, namun jika bertambah dia berada di sisi debit. Sedangkan selanjutnya ada service revenue, ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu termasuk juga ekuitas. Salaries and wages expense dari beban gaji dan upah dan termasuk dalam ekuitas. Buat salaries dan wages expense ini jika bertambah dia adanya di debit ya. Karena setiap expense itu ada di debit. Rent expense itu ada di debit. Ada di debit. Terus supplies expense itu juga ada di debit.
dia ada di debit. Bentar. Ya. Expense ada di debit semuanya, interest expense juga di debit, insurance expense juga di debit. Nah, dari soal-soal tersebut apa aja yang bertambah? Nah, nomor 1 tuh the equipment decrease 120 per year, atau peralatan itu menurun sebesar 120 per tahun. Jadi jika ada barang perusahaan itu menyusut, maka yang dipakai itu adalah accumulated depreciation equipment dan depreciation expense. Jadi ada beban depresiasi atau beban penyusutan di dalam harta barang perusahaan tersebut, dan ada juga accumulated depreciation equipment. Ya, seperti itu. Kita lihat lebih jelasnya. Oh ya, debit, aset, di debit juga dia jika bertambah. Ya, depreciation expense itu termasuk ekuitas dia, tapi jika bertambah di debit. Dan accumulated depreciation equipment itu akumulasi penyusutan dari barangnya itu merupakan masuk ke aset ya, kelompok aset, dan jika bertambah dia berada di debit. Selanjutnya ada an inventory count at the close of business on June 31st that 1,000 of supplies are still on hand. Jadi ada kita translate dulu. Yaitu ada perhitungan persediaan pada penutupan bisnis pada tanggal 31 Juni bahwa persediaan 1.000 masih tersisa. Jadi di dalam bulan Juni ini inventory itu tanggal 31 ada 1.000 supplies itu masih ada di tangan. Jadi kan di sini ada supplies 2.500, ada supplies 2.500. Nah, dia ada di tangan sebesar 2.000, masih sisa 1.000. Nah, begitu berarti di sini ada surplus expense dan surplus ya. Ada beban perlengkapan. Selanjutnya ada the company determines that it has earned 400 in June from the annual service revenue. Jadi kita translate dulu. Perusahaan menentukan bahwa ia telah memperoleh 400 pada bulan Juni dari pendapatan jasa yang telah diterima di muka. Nah, jadi itu ada earned net service revenue atau pendapatan diterima di muka. Selanjutnya ada Jesus Advertising earned 200 for advertising service that were not billed to clients on or before June 31. Jadi itu iklan Jisa menghasilkan 200 untuk layanan periklanan yang tidak ditagih kepada klien pada atau sebelum 31 Juni. Jadi di situ ada account receivable dan ada service revenue. Nah, nomor 5, on June 1st, Jesus Beauty Salon paid 600 for 1 year fire insurance policy. Jadi pada tanggal 1 Juni, pihak Jisoo Beauty Salon itu membayar 600 untuk 1 tahun asuransi api atau asuransi pemadam kebakaran untuk menjaga buat kebakaran gitu ya mungkin ya. Berarti itu ada insurance expense, dan temannya insurance expense itu ada prepaid insurance. Prepaid insurance, mana prepaid insurance ini? Mana? Ya, ini. Ya. Nah, jadi kalau kalian itu mau bikin jurnal penyesuaian, itu sudah disesuaikan memang dari lama sama akunnya itu, jurnalnya itu. Jadi ya kita nggak tahu. Kita tinggal menyesuaikan aja. Kalau misalnya
Untuk prepaid insurance, maka jurnal penyelesaiannya insurance expense, maka kreditnya ada di prepaid insurance. Ya, kita tinggal mengikuti aja. Yang nomor 6, the notes payables requires GISO to pay interest at an annual rate of 12. Jadi, notes payable itu wesel tagihan utang, GISO itu harus membayar bunga sebesar 12% per tahun. Jadi GISO itu harus membayar 12% bunga per tahun. Oke, instruksinya. Instruksi yang disuruh adalah A. Prepare the adjusting interest for the month of June. B. Prepare the adjusted trial balance. 3. Prepare financial statement for June 2022. Jadi kita disuruh membuat jurnal penyesuaian untuk akhir bulan Juni. Lalu kita disuruh membuat untuk adjusted trial balance atau membuat ini neraca saldo, tapi neraca saldonya ya yang sudah disesuaikan dari ini jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir kita membuat laporan keuangan pada bulan Juni 2022 ini. Langsung saja, maaf ini belum dihapus ya, kita jadi di sini tinggal hapus. Ini juga. Jadi di sini ada soal nomor 1. The equipment decrease 120 per year. Jadi artinya itu adalah barang atau asetnya perusahaan itu menyusut sebesar 120 per tahun. Nah, di sini kita ketahui equipment itu di debit ada 5.000. Di mana equipment itu apa sih? Equipment kan barang atau operasional perusahaan yang masa tahannya itu lebih dari 1 tahun. Nah, jadi equipment itu dia mengalami penyusutan karena ini tidak bisa habis ya sifatnya. Jadi dia mengalami penyusutan atau pengurangan. Nah, di informasi ini equipmentnya itu mengurang 120 per tahun. Jadi di sini ada 5.000 dan ada 120. Jadi kita langsung aja masukin rumus. Jadi sama dengan 120 dibagi 120 dibagi berapa? Per year berarti itu 1 tahun ada berapa belas bulan? Ada 12 bulan, berarti 120 dibagi 12. Sama dengan ada 10. Ya, ada 10. Sisa 10. Ya, sisa 10. Jadi kenapa ini? Jadi kita langsung aja 120 dibagi 12 hasilnya sama dengan 10. Jadi penyusutan per tahun itu sebesar $10. Jadi kita langsung aja masuk. Apa kalau misalnya rumus dari ini? Apa penyusutan? Nah, kita cari di sini ada rumus. Kalau misalnya penyusutan berarti langkah pertama adalah depreciation expense-nya. Berarti kita tulis saja di sini depreciation expense berada di debit. Nah, depreciation expense ada di debit sebesar 10. Dan apa yang ada di kredit? Yang di kredit itu ada accumulate depreciation equipment. Nah, di sini sebesar $10. Selanjutnya, nomor 2. An inventory count at the close of business on June 31st that 1,000 of supplies are still on hand. Jadi, barang dari supplies itu kan masih ada 1.000 di tangan perusahaan. Yang mana kalau misalnya supplies itu biasanya habisnya sifatnya nggak pernah sampai setahun, tapi di bulan Juni itu masih ada supplies dipegang 1.000. Berarti di sini supplies ada 2.500, sedangkan di sini ada 1.000. Berarti kita kurang aja. Di sini berarti 2.500 dikurang 1.000 sama dengan 1.500. Jadi berapa yang telah dipakai dalam perusahaan itu ada $1.500 dalam perusahaan.
Jadi kita pakai. Nah, buat Supplies ini apa sih yang akun apa yang dipakai? Nah, yang dipakai adalah Supplies expense. Jadi adalah beban supplies. Jadi kita masuk sini di debit itu ada supplies expense sebesar 1.500. Nah, apa di kreditnya? Di kreditnya ada supplies aja. Ini sudah ketentuan dari akuntansinya sendiri ya. Jadi kita nggak bisa nentuin kalau kok bisa supplies expense kok langsung supplies di kreditnya. Ya karena itu rumusnya memang sudah dari akuntansi itu sendiri. Sebesar 1.500 di debit. Nah, selanjutnya nomor 3. A company determines that it has earned 400 in June from the annual service revenue. Jadi, perusahaan itu mendapatkan 400 di bulan Juni. Ya, di bulan Juni dari pembayaran di muka. Sedangkan di sini unearned service revenue itu ada 1.200. Tapi pendapatan jasa yang diterima di muka itu didapatkan baru 400. Dan jadi kita langsung aja masukin. Jadi di sini ada unearned service revenue di debitnya. Sebesar 400. Kenapa kok nggak ada dikurang atau ditambahnya sama unearned service revenue-nya 1.200? Nggak usah karena di sini dia mendapatkan hasil uangnya itu 400 gitu. Jadi apa yang bertambah adalah service revenue karena kita mendapatkan pendapatan gitu. Jadi di sini ada service revenue di bagian kredit. Service revenue. Nah, guys. Oh, maaf. Service revenue ya. Bukan supplies revenue, salah. Service revenue sebesar 400. Nah. Selanjutnya ada nomor 4, Jesus Advertising earned 200 for advertising service that were not billed to client on or before June 31. Jadi di sini iklannya Jisoo itu mendapatkan $200 dari iklannya dan itu tuh belum dibayar ke kliennya sebelum tanggal 31. Nah, jadi kita di sini langsung aja tulis apa itu beban apa yang kita dapatkan. Nah, ternyata itu adalah account receivable. Account receivable kita akan mendapatkan pemasukan dari itu kliennya dari hasil iklan kita. Berarti kita mendapatkan service mana sih namanya susah sekali guys. Account receivable. Nih, account receivable kan dia termasuk aset. Kelompok aset jika bertambah dia di debit. Dan di mana sisi kreditnya? Sisi kreditnya ada di service revenue karena kita juga mendapatkan pendapatan. Pendapatan itu kan dia adanya di akun ekuitas, di mana ekuitasnya revenue itu service revenue itu jika bertambah dia berada di kredit. Berarti di sini bertambah di kredit sebesar 200. Nah, sudah. Selanjutnya tanggal nomor 5. On June 1st, Jesus Beauty Salon paid $600 for 1 year fire insurance policy. Jadi di bulan Juni, di tanggal 1 Juni itu Jesus tuh membayar 600 untuk asuransi kebakaran. Nah, di situ ada 600 kan, 600. Nah, 600 dibagi berapa?
600 dibagi 1 tahun, karena kan asuransinya 1 tahun dan dibayarnya di bulan Juni. Nah berarti 600 dibagi 12, karena 1 tahun ada 12, sama dengan berapa? Sama dengan $50. Jadi setiap bulannya itu ada $50. Jadi kita akun apa aja yang masuk, Jadi di debit itu ada akun insurance expense. Beban asuransi itu menaik ya. Insurance expense. Dia ada di debit sebesar $50. Dan apa di pihak kredit? Di kredit itu ada prepaid insurance. Asuransi dibayar di muka, karena kan bukan itu. Tanggal 6 bulan soal nomor 6, the notes payable requires Jiso to pay interest at annual rate of 12. Jadi ada utang wesel. Jiso itu harus membayar bunga sebesar 12% di setiap tahun gitu. Jadi notes payable itu ada 5.000 itu dibagi 5.000 dibagi, sebentar guys, sebentar ya guys, saya lagi ngitung. 12 per 100. Ada 600 dibagi 12 bulan. Jadi kita di sini, ya Allah. Jadi sini 15.000, 12% berarti 12 per 100 dikali 5.000. Hasilnya sama dengan 600. Nah, 600 itu dibagi 12. Jadi berapa hasilnya? 600 dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena dia kan annual per tahun. Jadi 600 bagi 12 sama dengan 50. Jadi 50. Apa yang bertambah? Interest expense. Interest expense-nya bertambah atau beban bunganya itu bertambah sebesar 50. Dan di debit, di kreditnya itu ada interest payable sebesar 50 juga. Sudah deh, langkah selanjutnya kita akan mengpost ini lagi di general ledger atau dibuat lagi ke dalam buku besar. Jadi setiap ada transaksi yang baru, setiap transaksi baru itu wajib dibuat ke buku besar dulu ya guys. Jadi seperti itu. Ya, jadi selanjutnya setelah kita membuat jurnal penyesuaian atau adjusted entry, jadi kita harus mengepostnya terlebih dahulu di general ledger. Nah, general ledger tuh buku besar tuh fungsinya ya untuk kita mengumpulkan transaksi-transaksi yang telah terjadi tadi menjadi satu kesatuan, misalnya cash tanggal berapa aja. Jadi kita langsung aja memasukkan. Ya, seperti biasa saya sudah membuat tabelnya terlebih dahulu agar memudahkan dan tidak terlalu bertele-tele. Jadi langsung saja kita mulai dari akun yang pertama. Di sini kan kita sudah ada trial balance. Kemarin tuh kita menyesuaikannya tuh dari jurnal umum. Sekarang kita sudah lihat aja di sini langsung dari trial balance yang tadi. Di sini ada akun pertama itu cash, terus ada supplies, ada prepaid insurance, ada equipment, ada notes payable, ada account payable, ada under service revenue, dan seterusnya. Dan kita juga masukkan sekalian yang dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada cash pertama dulu. Cash kita lihat, oh ternyata cash itu ada di debit. Di debit sebesar $15.200. Jadi kita masukin saja 15.000.
15.200. Dan di sini balance-nya juga tetap 15.200 di debit ya balance-nya, karena cash itu termasuk akun aset, di mana akun aset itu jika bertambah dia ada di debit. Selanjutnya ada supplies. Supplies kita lihat di sini ada berapa? Supplies ada 2.500, dia di debit. Berarti kita langsung aja terus 2.500 di debit. 2.500 di debit. Dan di balance-nya otomatis juga 2.500. Kita cari lagi di jurnal penyesuaian apakah ada supplies. Oh ya, kita lupa di sini kita belum memfilter. Jadi kalau memfilter itu kita blok dulu, lalu kita pilih format data. Di sini terus hapus filter ya. Terus kita buat lagi filternya di data ya guys. Nah, kita cari di sini ada nggak supplies. Oh, ternyata ada supplies. Kita okekan dulu. Di sini tanggalnya sama ya, karena kita memakai trial balance langsung, nggak dari jurnal penyesuaian. Jadi otomatis tanggalnya itu sama per tanggal 31 Juni gitu. Sudah. Ternyata ada supplies. Ternyata supplies di sini ada kredit. Di kredit sebesar 1.500. Jadi langsung aja kita tulis di sini 1.500. Oh, ternyata dia ini dari jurnal penyesuaian. Kita kasihlah di sini di explanation-nya, berarti dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Nah, balance-nya berapa? Kita pakai aja sama dengan salah. Ini if gimana ya guys ya? Aduh, kita pakai langsung aja lah, nggak usah pakai rumus, susah sekali. Ini kali ya. Nah, sama dengan 1.500. Iya kah? Kita coba dulu cek pakai kalkulator. 2.500 dikurang 1.500. 1.000 ternyata guys. Salah, ini kita nggak usah pakai rumus, kita langsung aja pakai kalkulator ya. Saya ngitung di kalkulator. Jadi balance-nya ada 1.000 di debit. Untuk sampai selanjutnya ada prepaid insurance. Prepaid insurance kita cari di sini. Oh, ada 600 di debit. Langsung aja kita tulis dari trial balance-nya di debit sebesar 600. Dan kita cari di jurnal penyesuaiannya. Adakah itu prepaid insurance? Oh, ternyata ada. Dia 50 di kredit. Jadi kita tulis di sini 50. Jangan lupa tulis balance ya guys. 600. Nah, 600 dikurangi 50 sama dengan 550. Jadi balance-nya ada 550 di debit. Selanjutnya ada equipment. Equipment ada 5.000. 5.000 di debit. Kita langsung aja tulis. Ini explanation-nya ada equipment sebesar 5.000 dan dia di debit. Berarti dia balance-nya juga di debit. Selanjutnya ada notes payable. Notes payable itu ada 5.000 di kredit. Ada 5.000 di kredit. Jadi kita tulis saja. Balance-nya 5.000 ya, berarti juga balance-nya di kredit. Selanjutnya ada account payable. Account payable itu sebesar 2.500. 2.500 di salah guys, ini salah. 2.500. 2.000. Oh ya, kita jangan lupa terus jurnal penyesuaian ya, explanation-nya ya. Di account payable tadi ada 2.500 di kredit dan 2.500-nya buat balance. Kredit 2.500, terus tuh ada account payable, another service revenue ada 1.200,
di kredit. Another service revenue ada 1.200. Kita cari lagi di sini apakah ada di jurnal penyesuaian. Oh, ada guys. Satu. Dia di debit sebesar 400. Sebesar 400. Duh, kelewatan. Sebesar 400. Di sini kita tulis jangan lupa jurnal penyesuaian. $1.200 dikurang 400. Sedangkan 800. Sedangkan 800. Ya sudah. 800 itu di mana? Dia masuknya ke ini ya. Ke kredit. Karena ada internal services owners capital. Owners capital itu ada sebesar 10.000 di kredit. 10.000 di kredit. Balance-nya juga sama. Owners drawing ada 500 di kredit, di debit. Jadi di debit 500. Selanjutnya ada service revenue. Service revenue itu ada berapa? Service revenue di sini ada berapa? Ada 10.000 di kredit. Ada 10.000 di kredit. 10.000 itu tulis 10.000 tuh. Balance-nya tetap 10.000 di kredit. Itu karena ada tabelnya lagi, mungkin itu ada di jurnal penyesuaian. Kita cari lagi, kita filter, kosongkan, kita cari service revenue. Oh, ternyata service revenue ada 4.200 sama 400 sama 200 dan itu semuanya di kredit. Jadi kita copy aja. Terus itu kita masukkan ke sini di kredit. Fee. Aduh, kenapa ada akun baru nih? Aduh, hapus nih. Belanja 400 sama 200 ya, guys. Sini 400, sini 200. Berarti 10.000 tambah 400, 10.000 tambah 400, 1.400, 10.400 ditambah lagi 10.600 berarti. Kenapa bertambah? Karena ya sama-sama di sini dia semuanya di kredit. Kalau misal kredit tambah kredit ya udah berarti bertambah saldonya semuanya. Soalnya ada salaries and wages expense. Itu ada di debit sebesar 4.000. Sebesar 4.000 di debit. Kita tulis 4.000. Balance-nya 4.000. Oh ya, kita lupa menulis jurnal penyesuaian. Itu copy aja terus tuh kita paste juga. Selanjutnya ada rent expense. Rent expense sebesar 900 di debit. 900-nya di debit. 900 di debit. Debit balance debit. Ya, balance 900. Nah, supplies expense sudah habis nih semuanya, berarti kita tinggal cari di sini di account-nya service expense. Service expense kah, guys? Aduh, lupanya supplies expense. Supplies expense. Oke. Dan ada 1.500 di debit, 1.500 di debit. 1.500 di debit. 1.500 di debit. 1.500 di debit. Ini ada jurnal penyesuaian. Duh, salah. 1.500 ya, guys. Dia di debit. Jurnal penyesuaian. Ini semua jurnal penyesuaiannya ya, tinggal semuanya. Jadi kita masukin aja semuanya ke jurnal penyesuaian. Sekalian. Nah, kita sudah buat. Kita cari insurance expense.
insurance expense kita kosongkan. Terus tuh kita cari, oh nih ada 50 di debit, ada 50 di debit. Spend 50 di debit. Balance juga 50. Selanjutnya ada account receivable. Account receivable. Cari account receivable. Nih. Oke, ada 200 di debit. Account receivable ada 200 di debit. Ada 200 di debit. Ada di debit sebesar 200. Terus ada interest payable. Interest payable. Interest payable. Oh, ternyata ada 2 yang ke filter, guys. Salah. Ya Allah. Astagfirullah. Oke, sabar. Interest payable. Interest payable ada 50 di kredit. Interest payable ada 50 di kredit. 50 di kredit. 50 di kredit. Balance 50. Kalau interest payable tadi temannya interest expense pasti sama aja. Berarti dia di debit sama 50. Balance 50 berarti dia di debit. Selanjutnya ada depreciation expense. Jadi langsung ya depreciation expense biar nggak kelamaan. Ada depreciation expense sama accumulate depreciation equipment. Nah, sudah. Oke. Oh, ada 10. Depreciation expense-nya ada 10 di debit. Ini di debit. Sebesar 10, balance 10. Di sini dia sebesar, di kreditnya sebesar 10 juga. 10. Dan dia di balance 10 dah. Nah, kita telah memposting di buku besar dari jurnal penyesuaian dan trial balance yang tadi. Jadi ini adalah buku besar yang sudah disesuaikan betul-betul. Jadi langkah selanjutnya kita akan membuat ini adjusted trial balance atau neraca keseimbangan yang telah disesuaikan. Ya, jadi langkah selanjutnya setelah kita membuat tadi ini memposting ke buku besar, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu kita membuat adjusted trial balance. Jadi kita membuat ini neraca saldo, tapi neraca saldonya ini telah disesuaikan dari jurnal penyesuaian. Nah, jadi adjusted trial balance adalah kumpulan saldo-saldo akun pada periode tertentu yang nilainya telah disesuaikan dengan kondisi yang real yang ada di perusahaan pada saat penyusunan laporan keuangan. Jadi ini adalah sebelum laporan keuangan kita harus membuat adjusted trial balance terlebih dahulu. Dan di mana nih sudah saya buat juga tabelnya agar tidak kesusahan dan sudah dihitung. Jadi sama saja kita tinggal melihat saldo-saldo apa aja yang sudah terjadi di buku besar tadi. Kita masukkan ke trial balance ini. Apakah nanti akan balance atau tidak, itu akan terjadi di trial balance ini. Nah, yang pertama itu ada cash, ada akun cash. Kita lihat akun cash. Akun cash di sini ada 15.000 di debit, di mana balance-nya ya 15.200 di debit. Berarti langsung saja kita tulis di debit, cash itu ada 15.200. Nah, selanjutnya ada akun supplies. Nah, supplies ini ada 2.500 dan di jurnal penyesuaian juga sudah ditulis 1.500. Jadi balance-nya ada 1.000. 1.000-nya di mana? Buat supplies itu 1.000-nya dia ada di debit karena supplies itu merupakan akun aset di mana jika aset bertambah dia tuh ada di debit. Jadi 2.500 ada 1.000 di debit. Jadi ada 1.000. Ada 1.000. Selanjutnya ada prepaid insurance. Kita langsung aja lihat prepaid insurance. Prepaid insurance, oh itu ada 550 di mana? Di debit, balance-nya 550 di debit buat prepaid insurance. 550. Selanjutnya ada equipment itu ada 5.000 di debit, balance-nya ada 5.000. Kita tulis di debit 5.000 di debit. Selanjutnya ada notes payable
itu ada 5.000. Balance-nya di kredit. Berarti notes payable itu ada 5.000 di kredit. Terus saja langsung 5.000. Account payable itu ada di mana? Account payable ada 2.500 balance-nya. Dan itu ada di kredit sebesar 2.500. Langsung aja kita catat 2.500. Nah, selanjutnya ada unearned service revenue. Unearned service revenue, pembayaran di muka. Nah, ada 1.200 dan telah disesuaikan menjadi balance-nya 800 dan itu balance-nya berada di kredit sebesar 800. Terus itu ada owner's capital. Owner's capital itu ada 10.000 di kredit. Kita terus aja langsung di kredit 10.000. Nah, selanjutnya ada owner's drawing. Owner's drawing ada 500 di debit. Berarti balance-nya 500 di debit. 500. Selanjutnya ada service revenue. Nah, service revenue ini ada 10.600. 10.600 di balance-nya di kredit. 10.600 di kredit. 10.600 di kredit. Selanjutnya ada salaries, wages, and expense. Itu ada 4.000 di debit. Jadi balance-nya ada 4.000 di debit. 4.000 di debit. Sudah, terus ada rent expense. Expense itu ada 1.500. Balance-nya di debit. 1.500. Terus itu ada supplies expense. Itu sebesar rent expense tadi itu sebesar 900 ya, maaf. Rent expense sebesar 900. Ya, 900 ya, maaf. Soalnya ada supplies expense ada 1.500 di debit, 1.500 di. Kalian harus teliti ya, guys. Kalau misalnya kalian nggak teliti, takutnya nanti kita tidak akan mendapatkan balance. Dan itu membuat kepala kita pusing, tujuh keliling. Dan itu ada 1.500, ada di 1.500. Terus ada insurance expense. Insurance expense itu ada berapa? Kita lihat insurance expense. Oh, ada 50 di debit. Balance-nya 50 di debit. 50. Terus itu ada account receivable. Account receivable ada 200 di debit. 200. Terus ada interest expense. Interest expense ada berapa ini? Oh, ada 50 di debit. Sini 50 di debit. 50 di debit. Sudah ada interest payable. Oh, interest payable itu berapa? Oh, interest payable ada 50 di kredit. Interest payable ada 50 di kredit. 50 di kredit. Depreciation expense itu ada berapa? Depreciation expense itu ada 10 di debit. Ada 10 di debit, berarti kalau misalnya akumulator depreciation berarti dia di kredit otomatis. Ada 10. Nah, kita lihat apakah balance. Alhamdulillah balance dari debit. Dari debit ada 28.960, sedangkan di kredit juga ada 28.960. Jadi selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan untuk bulan Juni 2022. Jadi langkah selanjutnya kita membuat laporan keuangan. Setelah kita membuat tadi adjusted trial balance atau neraca saldo yang telah disesuaikan, kita melanjuti ke soal C ini, yaitu prepare financial statement for June 2022, membuat laporan keuangan untuk bulan Juni 2022. Jadi di laporan keuangan itu kita membahas tentang income statement, terus itu ada owner's equity statement, dan ada yang terakhir itu adalah balance sheet. Jadi itu adalah ketiga faktor yang akan digunakan untuk melakukan laporan keuangan. Jadi yang pertama kita tuh melakukan income statement, di mana income statement tuh memasukkan jumlah revenue dan expense. Di mana revenue dan expense nanti itu akan menghasilkan net income. Net income itu berasal dari revenue dikurang dengan expense gitu ya. Jadi langsung saja di sini sudah ada table yang sudah saya buat juga. Jadi kita di sini tinggal memasukkan semuanya aja. Di sini ada revenues. Jadi kita di sini tinggal cari revenues di sini dari
neraca saldonya kita lihat di sini dari revenue atau pendapatan itu ada apa aja. Oh, ternyata cuma ada service revenue. Cuma ada service revenue mana ini? Cuma ada service revenue sebesar 10.600. Ada ada revenue yang lain kan secara selain service revenue. Jadi sudah kita masukin sebiji aja. Dan di situ ada 1.600 di debit. Jadi langsung aja 1.600, 10.600. Astagfirullahaladzim. $10.600 dan total revenue-nya berarti 10.600. Nah, selanjutnya kita masuk ke expense atau beban. Dimana beban itu kan tadi di trial balance ini ada banyak kan, ada salaries and wages expense, ada rent expense, ada supplies expense, ada insurance expense, dan semua yang berbentuk expense itu dimasukin ya. Semua bentuk beban itu dimasukin. Jadi ada salaries, wages and expense tuh kita lihat berapa. Oh, ada 4.000. Jadi kita masukin sini 4.000. Di sini tidak melihat adanya debit atau kredit, jadi langsung aja kita masukkan. Terus rent expense ada 900. Selanjutnya ada supplies expense ada 1.500. Selanjutnya ada insurance expense sebesar 50. Sebesar 50. Lalu ada interest expense. Interest expense ada sebesar 50 juga. Dan terakhir ada depreciation expense sebesar 10. Nah, sudah sebesar 10, kita jumlah. Ternyata jumlah total expense itu ada 6.510. Kita lihat 4.000. 6.510. Nah, sudah deh, kita lalu mencari net income. Net income itu dari revenues dikurang net income. Jadi 10.600 dikurangi 6.510. Jadi ada 4.090. Nah, jadi net income-nya ada segitu. Jadi kita tulis net income ada 4.090. Nah, selanjutnya setelah kita mencari income statement, kita mencari owner's equity statement, di mana di dalam owner's equity statement ini adalah ekuitas pemilik dari Jesus Beauty Salon. Jadi yang dinilai itu adalah total modal awal di bulan Juni 2022 dan ditambah dengan net income. Net income itu dari income statement tadi, itu ditambah dan dikurang dengan drawing atau penggunaan pribadi. Lalu kita cari pertama adalah owner's capital beginning. Jadi modal awal dari bulan Juni 2021 itu ada berapa? Owner's capital ada 10.000. Ada 10.000, jadi kita masuk aja 10.000. Ini modal dengan cash itu beda ya. Jadi kita dimasukin modal 10.000. Nah, selanjutnya ada net income. Kita menambah net income. Net income tadi ada 4.190. Jadi kita tambah 4.090. 4.000. Aduh, ya Allah. Ditambah 4.090 dan dikurangi dari drawing atau pengguna pribadi kita. Dan drawing di sini ada berapa? Oh, ada 500. Jadi kita kurangi jadi 500. Nah, dari owner's capital dan net income itu ditambah jadi 10.000 ditambah 4.090 sama dengan 14.090. 14.090. Nah, 4.090 ini dikurang 14.090 itu dikurang 500. Ada berapa? Ada 13.590. Nah, jadi itu adalah
totalnya dari owners equity statement ada 13.590. Nah, angka selanjutnya adalah kita membuat balance sheet. Balance sheet ini jumlah keseluruhan aset, lalu ditambah liabilitas dan ekuitas pemilik. Jadi aset itu yang kita cari tuh kayak asetnya tuh cash, supplies, prepaid insurance, equipment, account receivable, dan dia dikurang dengan accumulated depreciation equipment. Lalu itu menjadi total aset gitu ya. Kita masukin aja. Di aset itu ada cash. Cash itu ada berapa? Cash itu ada 15.000. 15.200. Kita tulis 15.200. 15.200. Lalu supplies-nya itu ada 1.000. Kalian bisa lihat langsung di menyesuaikannya, kita melihat itu ya, apa tuh namanya, dari trial balance-nya, dari saldonya yang sudah disesuaikan tadi. Nah, prepaid insurance 550. Jadi kita tuh kelompokkan, kelompok aset. Aset itu berarti apa aja gitu. 550, terus tuh ada equipment-nya tuh ada 5.000. Equipment tuh ada 5.000. Lalu account receivable-nya itu ada 200. Dan ada accumulated depreciation equipment itu ada 10. Nah, accumulated depreciation equipment kan dia itu tadi termasuk dengan aset. Tapi kenapa kok dia dikurang? Karena dia menyusut. Makanya dia dikurang 10. Aduh, malah salah tempat guys. Nah, sudah. Dari semua ini, dari cash sampai account receivable itu di jumlah ada 21.950 dikurang dengan 10. Jadi totalnya ada 21.940. Nah, terus tuh kita masuk ke liabilities. Dia liabilities and owners equity, di utang. Jadi setiap liabilities tuh cari aja yang payable dan unearned service revenue. Kita masukin ya semuanya. Dari net payable ada 5.000. Account payable ada 2.500. Lalu di unearned service revenue itu ada 800. Dan interest payable itu ada 50. Jadi totalnya itu ada 8.350. Lalu kita pakai owners capital ini. Owners capital itu dari mana? Owners capital itu kita dapati dari ini, owners equity statement. Jadi kita memakai yang ini, total ini 13.590, bukan pakai yang ini, bukan pakai owners capital yang ada di trial balance, tapi kita memakai yang di owners equity statement. Jadi totalnya ada 13.590. Jadi kita tulis di sini 13.590, enter. 13.590. Oh, ini maaf, di asetnya kita kebanyakan banget ya guys. Ada 21.000, ada 21.900. Ya Allah. 940. Nah, balance. Nah, kenapa kok bisa balance? Karena untuk aset liabilities dan owners ini dia ditambah. Jadi 8.350 ditambah dengan 13.590, hasilnya jadi 21.940. Nah, dari total aset dan total liabilities dan owner ini dia harus sama. Jadi aset dan liabilities dan ekuitas itu harus sama ya. Aset sendiri, liabilities sama ekuitas tuh dia menjadi satu kesatuan. Jadi dia harus sama dan totalnya ini balance. Jadi ini adalah laporan keuangan yang terjadi pada bulan Juni per 31 tahun 2022 dari perusahaan Jesus Beauty Salon. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada pelajaran mata kuliah akuntansi dasar ini. Saya harap semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi orang yang menonton video YouTube saya ini, karena kekurangan itu memang sifatnya manusia ya. Saya masih merasa ini kurang. Jadi tetap
doakan saya bisa menjadi ahli akuntansi. Amin. Sudah mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally.